Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, sahabat BNNP Sulsel akan mengedukasi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan ganja. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana mengenali pecandu ganja? Mari kita lihat. Hati-hati para pecinta bunga, karena sekarang ini ibu-ibu dengan pot putihnya di rumah pada menanam kembang-kembang. Nah, kelihatannya ini ada contoh gambar pohon ganja, tanaman ganja ini ya indah dilihat, tetapi hati-hati jangan sampai terkecoh. Ada yang menawarkan ditanam di potnya. Nah, ini bisa berbahaya karena ini tanaman adalah tanaman terlarang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami akan memperlihatkan atau menjelaskan bagaimana tanda-tanda pecandu daun ganja. Nah, bisa dilihat, jadi mereka itu cenderung lusuh, mata merah, kelopak mata mengatup terus, dan mereka doyan makan karena perut selalu merasa lapar. Sementara menggunakan, dia suka tertawa. Ya, jika terlibat pembicaraan-pembicaraan yang lucu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga harus kita sikapi karena ganja ini kalau dijual secara eceran atau daun kering, itu biasanya dibungkus dengan koran atau bungkusan nasi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat anak-anaknya jika masuk ke kamar bawa, nanti dikira nasi bungkus atau nasi kuning atau nasi campur, padahal ternyata itu adalah ganja. Jadi biasanya dibungkus pakai bungkusan nasi kuning atau nasi campur. Ini juga ada dibungkus dengan koran bekas. Nah, ini perlu semua dicermati. Bapak Ibu sekalian, tanda-tanda bisa dilihat ini seperti di gambar, ada dua macam. Jadi ini gambar ini penggunanya menutup mulut dan hidung, atau terbuka tetapi menghirup dengan hidung. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi dia menutup mulut dan hidung. Ya, ini gambarnya seperti itu. Jadi kalau ada gambar seperti merokok tetapi tutup hidung dan mulut, nah itu bisa dicurigai. Kemudian ada tetapi dia masukkan rokok gitu di lubang hidungnya, nah itu juga itu karena yang rokok normal itu kan lewat mulut dan lain sebagainya. Nah, ini hanya salah satu tanda-tanda. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau sedang menggunakan ganja, kita ada di dekatnya, maka kita pun akan terpapar. Kita akan terpapar, ya. Nah, Bapak Ibu harus memahami bahwa narkoba jenis apapun ketika masuk ke dalam tubuh kita itu akan 85% langsung masuk ke otak dan merubah fungsi otak. Nah, ini kita harus hati-hati berada di dekat para pengguna ganja karena kita akan terpapar. Nah, ini kebiasaan para pengguna ganja ketika habis menggunakan ganja itu dia suka makan sambil tertawa karena dia pokoknya selalu lapar gitu. Tetapi dia makan sambil tertawa, berhenti ketika lintingan habis. Ya, ketika lintingannya itu habis, dia akan berhenti mau makan dan lain sebagainya. Dan dia tanda-tandanya mata bengkak. Ini bisa semua dilihat. Tetapi tidak juga dengan orang yang begadang suntuk karena jaga di pos, besok matanya bengkak dikira wah ini sudah pakai ganja nih. Nah, ini juga tidak serta-merta kita mencurigai orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana ketika terjadi gejala putus asa? Pecandu ganja itu suka diam. Kalau menatap, dia menatap tembok begitu. Kalau dia melihat jamnya, dia menatap terus menghitung denyut-denyut apa itu? Skonde jam itu tidak berkedip. Nah, itu satu tanda-tanda dia gejala putus asa. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang paling berbahaya bagi pengguna ganja atau pecandu ganja terus-menerus, dia bisa berakibat gila.
Iya, berakibat gila. Nah ini harus Bapak Ibu pahami semuanya. Jika ada di lingkungan kita tanda-tanda seperti itu, kita bisa segera mengambil tindakan. Nah, apa yang Bapak Ibu harus lakukan jika ada di antara keluarga kita ya terjerumus kecanduan daripada ganja. Nah, seperti dengan jenis zat-zat lain, saya kira yang kami tawarkan karena di desa dan kelurahan sudah beberapa ada dibentuk pojok-pojok intervensi berbasis masyarakat. Jadi kita libatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, unsur pemerintahan, Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk menjalankan program intervensi berbasis masyarakat. Jadi di pojok itu ada yang bertugas untuk mengedukasi masyarakat supaya dia mau direhabilitasi, ada yang bertugas untuk melakukan pendampingan, ada yang bertugas untuk merujuk kalau harus memperoleh layanan di layanan BNNP atau di institusi kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah bisa membawa ke puskesmas terdekat ketika tidak ada pojok intervensi berbasis masyarakat di daerah Bapak Ibu. Atau bisa langsung juga dibawa ke BNNP Sulawesi Selatan, Jalan Manunggal 22 Makassar untuk memperoleh program pemulihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan, yang harus masyarakat lakukan tentang tanaman ganja. Nah, ini lagi viral nih, ada lagi viral. Jadi ibu-ibu seperti tadi yang saya katakan dari awal bahwa harus berhati-hati jika ada yang menawarkan kembang yang mirip dengan ini. Nah, itu adalah tanaman larangan. Jadi jangan nanti ditanam di pot kelihatan indah tetapi akan berbuntut bui. Nah, bagi para petani jangan mau diperdaya untuk ditanami lahannya yang semacam ini seperti yang terjadi di Bone yang viral baru-baru ini tanggal 15 Februari Kepala BNN dengan Kapolda melakukan pemusnahan ladang ganja di Kecamatan Bontocani. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika menemukan ada ladang ganja atau ada yang menanam ganja di pot, bisa melaporkan ke hotline BNNP Sulsel yaitu 081 241 080 030. Begitupun jika ada pecandu ganja yang ingin pulih tetapi takut, silakan menghubungi hotline BNNP Sulsel di nomor itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa semuanya masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan mengklik subscribe YouTube kami yaitu di BNNP Sulawesi Selatan. Saya kira demikian edukasi terkait dengan pengenalan bagi pecandu ganja pada kesempatan ini. Lain kali kita sambut dengan jenis narkoba yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.